Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, karena hari ini kita bisa belajar bersama meskipun tidak bertatap muka, namun kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menghayati perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menyajikan dalil naqli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan nantinya peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar, menunjukkan dalil naqli tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, menyebutkan kitab suci agama Islam dengan benar, menunjukkan dalil naqli bukti kemurnian Al-Quran dengan benar, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar, menunjukkan dalil naqli tentang kitab dan suhuf dengan benar, menjelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, dan membiasakan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik anak-anakku sekalian, mari kita renungkan. Ketika kita ingin melakukan sebuah perjalanan menuju sebuah kota yang belum pernah kita kunjungi atau belum pernah kita ketahui, namun kita tidak memiliki panduan untuk sampai di tujuan, maka bisa dipastikan kita akan tersesat dan tidak akan sampai pada tujuan tersebut. Dalam kondisi seperti itu, kita pasti akan mengalami kebingungan, tak tahu arah tujuan, gelisah, bahkan mungkin bisa sampai putus asa. Lalu, apa solusinya ketika kita menghadapi kejadian seperti itu? Ya, benar. Tentu saja kita membutuhkan sebuah pedoman arah, atau pada saat ini kita mengenal dengan istilah Google Maps. Dengan pedoman arah, kita akan sampai pada tujuan yang kita kehendaki. Lalu, yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika manusia hidup di dunia, pasti membutuhkan pedoman untuk hidup. Apakah itu? Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan.
Oleh karena itu, Ia memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya dalam bentuk kitab. Kitab-kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sungguh rugi manusia yang tidak memiliki pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta. Nah, pada materi ini kita akan membahas lebih dalam tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk pada materi yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya. Untuk lebih memahami hal tersebut, mari kita membaca bersama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah, surah kelima, ayat ke-16 berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biidhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan kitab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan seizinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Anak-anakku sekalian, dari ayat tersebut kita dapat memahami betapa pentingnya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitabnya agar kehidupan kita tidak tersesat. Sekarang kita akan mempelajari nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi dengan menggunakan bahasa Ibrani. Taurat artinya hukum atau syariat. Kitab ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel pada saat itu. Adapun dalil tentang kitab Taurat ini tertulis pada Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Pokok ajaran kitab Taurat adalah sebagai berikut. Pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Ketiga,
larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan terakhir, kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Anak-anak, mari kita lanjutkan kepada kitab yang kedua. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi dengan menggunakan bahasa Kipti. Zabur artinya nyanyian puji-pujian. Kitab ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel pada saat itu. Adapun dalil tentang kitab Zabur diwahyukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem, ibu kota negara Palestina. Kitab ini dituliskan pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Adapun dalil tentang kitab Injil terdapat pada Quran surah Maryam, surah ke-19, ayat ke-30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Shadaqallahul azim. Artinya, dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Adapun dalil firman Allah Subhanahu wa taala tentang kitab Al-Quran
terdapat pada Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat ketiga yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Shadaqallahul azim. Artinya, Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Adapun pokok ajaran kitab Al-Quran, pertama, akidah atau keyakinan. Kedua, akhlak atau budi pekerti. Ketiga, ibadah. Keempat, muamalah. Dan yang kelima, tarikh atau sejarah. Baik anak-anakku sekalian, bila kita simpulkan, melihat dari tabel nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihi salam, ditujukan bagi Bani Israel. Kemudian, kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, ditujukan bagi Bani Israel. Kemudian, kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, ditujukan kepada Bani Israel. Kemudian, yang terakhir adalah Al-Quran, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditujukan bagi seluruh umat manusia. Jadi, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya dan makhluknya. Kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan saling menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Dan yang terakhir, kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan ujian dan musibah yang menimpa pada diri kita sendiri. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi penyampaian materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab pertama, yaitu iman